Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila Fauzia Afra dengan NIM 25106311 225 dengan partner saya. Halo semua, perkenalkan nama aku Ismiatun dengan NIM 25106311 217. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana transformasi birokrasi terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, betul banget tuh. Nah, kita juga sering dengar kan tentang kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali dari sisi perjuangan dan politiknya. Tapi kita sendiri tuh nggak tahu, kayak jarang dibahas secara mendalam. Kayak gimana sih mereka membangun sistem administrasi negara yang terstruktur. Nah, padahal di masa inilah fondasi tata kelola pemerintahan Islam mulai terbentuk dari sistem Baitul Mal sampai pengelolaan wilayah yang luas banget. Oke, nah kita mulai dari Abu Bakar Ashidik ya, tentang terbesar beliau adalah menjaga stabilitas negara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Betul banget tuh, saat itu munculnya gerakan riddah, penolakan zakat dan nabi palsu. Abu Bakar itu mengambil langkah tegas untuk menjaga keutuhan negaranya. Nah, secara administrasi juga beliau mulai merintis pengolahan keuangan negara melalui Baitul Mal. Meskipun masih sederhana dan negara berasal dari zakat, ghanimah dan sedekah. Nah, selain itu, beliau juga menginisiasi pengubahan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang bukan hanya keputusan religius, tapi juga administratif dan politis untuk menjaga kesatuan umatnya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua nih. Ya. Nah, kalau bicara soal inovasi birokrasi, masa Umar bin Khattab ini luar biasa banget kan? Setuju banget sih, kayak dimana beliau tuh wilayah Islam meluas hingga Persia, terus abis itu ada Syam, ada Mesir, terus dalam wilayah seluas itu sistem administrasinya harus lebih rapi. Nah, Umar itu membentuk sistem diwan, yaitu pencatatan administrasi negara termasuk gaji tentara dan pegawainya. Beliau juga ini tahu memperkuat fungsi Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang lebih terorganisir. Nah, tapi bukan itu doang. Umar itu membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi dan menunjukkan gubernur. Bahkan ada sistem pengawasan terhadap pejabat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini tuh kayak nunjukin adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Nah, betul banget. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu tentang Utsman bin Affan, ekspansi dan standarisasi. Nah, masuk ke masa Utsman bin Affan, wilayah Islam tuh semakin luas lagi, bahkan sampai ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Tantangan utamanya itu adalah integrasi sosial. Banyak masyarakat non-Arab yang masuk ke Islam. Nah, inovasi besar Utsman adalah tuh ada standarisasi mushaf Al-Quran. Ini tuh penting banget untuk kayak menjaga persatuan di tengah keberagaman dialek dan budaya. Nah, secara birokrasi, beliau ini juga melanjutkan sistem administrasinya yang sudah dibangun sama Umar. Walaupun muncul kritik terkait pengangkatan pejabat dari kalangan keluarganya. Nah, di sini kita mulai melihat kayak tantangan politik dan sosial dalam birokrasi yang semakin kompleks. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib ini, tantangan bukan lagi ekspansi, tapi konflik internal. betul banget, apalagi waktu perang Jamal dan perang Siffin menunjukkan tuh kayak adanya krisis politik dalam tubuh umat Islam. Nah, si Ali ini berusaha tuh mengembalikan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam pemerintahan, yaitu memindahkan ibu kota ke Kufah untuk strategi politik dan administratifnya. Nah, beliau juga dikenal sangat tegas dalam menolak praktik korupsi dan ketidakadilan, meskipun kondisi politik saat itu tuh sangat tidak stabil. Oke. Nah, selanjutnya tantangan integrasi sosial dan administratifnya nih kita akan membahas. Nah, kalau kita lihat-lihat nih secara keseluruhan transformasi birokrasi di masa Khulafaur Rasyidin menghadapi 3 tantangan besar nih. Nah, yang pertama itu perluasan wilayah yang sangat cepat. Yang kedua itu ada integrasi sosial antara Arab dan non-Arab. Dan yang ketiga itu
Yang ketiga itu ada stabilitas politik internal. Namun, tidak hanya di situ, sistem seperti Baitul Mal, Dewan, pembagian wilayah administratif, hingga pengawasan pejabat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah Islam setelahnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga bagaimana membangun sistem yang adil dan terstruktur. Nah, transformasi birokrasi pada masa 4 khalifah ini menjadi dasar pengembangan peradaban Islam yang maju dalam bidang administrasi, hukum, dan sosial. Nah, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Peradaban Islam. Makasih Ismi. Terima kasih juga Nailat. Dan terima kasih juga buat kepada Bapak Iqbal selaku dosen Sejarah Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.